بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini seperti biasa mari kita bacakan pembacaan suratul Fatihah kepada guru yang perlu sami, orang tua yang perlu sami, keluarga yang perlu sami, kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan yang perlu sami, yang masih hidup di antara mereka, semoga Allah panjangkan umurnya, mudahkan segala rezeki beserta urusannya. Yang sudah meninggal dunia di antara mereka, semoga Allah ampunkan segala dosa salahnya, terima segala amal kebaikannya dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah syamilah kamilah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Seperti biasa, mari kita yang lupa membaca niat i'tikaf, mari kita sama-sama berniat untuk i'tikaf di tempat ini. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid kama nawa ashabuna salih wan nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan pujian beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, karena dengan hanya cara bersyukurlah kemudian kita akan menjadi hamba-hamba yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sangat susah kemudian kita terus on time, selalu every time kita itu menjadi hamba yang bersyukur. Mungkin Bapak Ibu lamun tiang pelungguh niki diam duduk ibadah di masjid, tidak ada yang tidak kita pikirkan kecuali Allah dan Rasulnya. Lalu permasalahan ini adalah bagaimana kemudian hal keadaan kita di luar masjid. Berembek keadaan teniki lamun bertransaksi jual beli, apakah transaksi tersebut kita landaskan atas dasar agama yang kita yakini kebenarannya? Lamun tuah tipak balik gawe rumah tangga tiang pelungguh kecebije jari tiang pelungguh, apakah kita bergaul bersama mereka dengan apa yang sudah Nabi ajarkan? Maka kemudian pantaslah di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan sungguh di antara manusia yang hidup di dunia ini yang mengaku diri sebagai hamba Allah, sangat sedikit di antara mereka yang mampu menjadi hamba yang bersyukur. Maka kemudian daripada itulah kita duduk di tempat ini untuk terus mengecas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan harapan kemudian tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Allah ilhamkan, Allah anugerahkan kemuliaan itu di dalam diri yang pelungguh, sehingga kemudian dengan kemuliaan yang Allah ilhamkan itu, kemuliaan tersebut kemudian menyebar ke dalam keluarga kecil yang pelungguh, menyebar ke
dalam masyarakat yang pelungguh, sehingga kemudian kemaksiatan yang masih kita saksikan itu lambat laun akan hilang dikarenakan keberkahan yang pelungguh tadi rasakan dan sebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini baru gatik yang ini ditelepon sama Tuan Guru Muharram Iqbal pas maghrib ini Bapak Ibu tanpa persiapan. Jadi ini kalau kita membaca nasihat-nasihat pada malam hari ini, melamun arak salah, lamun arak kurang ya ampura, mohon maaf. Karena benar-benar yang masih belum murojaah Nabi yang persiapkan pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan kita membaca kitab Nasrul Ibad Al-Munabbihat 'ala al-Istidad Yaumil Ma'ad, salah satu kitab karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab ini beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-maqalah tsaniyatu qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas salah satu nasihat yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah merupakan seorang sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam di antara mereka orang-orang yang tua. Bahkan oleh Nabi sendiri, sahabat yang bernama Abu Bakar yang nama aslinya itu adalah Abdul Ka'bah, beliau kemudian diberikan gelar oleh baginda Nabi secara langsung dengan sebuah gelar yang tidak pernah diberikan oleh para sahabat selainnya, bergelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kalau kita cermati kemudian di dalam sejarah Bapak Ibu, tidaklah kemudian seorang sahabat yang bernama Abu Bakar ini percaya kepada Nabi melebihi orang-orang sahabat yang lain. Kepercayaan Abu Bakar ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Bahkan ketika orang tidak ada yang percaya kepada Nabi Muhammad, beliau adalah orang kali pertama yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Karena beliau kenal betul bahwasanya Muhammad ini adalah orang baik, bahwa beliau kenal betul bahwasanya Muhammad ini tumbuh di lingkungan yang baik. Bahkan beliau kenal betul bahwasanya tidak akan keluar dari mulut seorang Muhammad ini adalah perkataan dusta. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gelar As-Siddiq ini kemudian lahir dan dicatat oleh para sejarawan ketika baginda Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, yang ketika itu selesai melakukan perjalanan yang begitu luar biasanya. Tidak ada utusan Allah yang Allah berikan keistimewaan seperti itu, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada yang Allah panggil menuju kehadiratnya, diberikan sebuah momentum perintah yang begitu agungnya, melainkan itu diberikan langsung kepada kita punya Nabi. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya setelah beliau di malam hari melakukan perjalanan spiritual yang begitu luar biasanya, berceritalah beliau kepada sahabat-sahabatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara para sahabat, mereka yang tadi saja baru saja memeluk agama Islam kemudian menjadi ragu terhadap perkataan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Benarkah kemudian Nabi Muhammad ini bercerita bahwasanya tadi malam dia kelihatan tidur di rumahnya, maka pagi harinya dia sudah bercerita, dia sudah berkabar bahwasanya dia pergi ke Palestina, yang dimana secara akal-akalan manusia perjalanan dari kota Mekah menuju Palestina itu ditempuh 2,5 bulan perjalanan menggunakan onta. Balik lagi 2,5 bulan hampir, yakni 5 bulan. Baru yang tahu bercerita yang ngadu dengan di zaman ini wah lalu juk Palestina, juk Masjidil Aqsa.
Puniki Muhammad bin Satindo, puniki arwah-arwah jadi cerita tentang Masjidil Aqsa. Banyak kemudian di antara para sahabat yang menjadi ragu, keimanan mereka yang masih labil, keimanan mereka yang belum kuat, menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut menyebabkan mereka keluar dari Islam, menyebabkan mereka murtad. Terlebih lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membawa berita tersebut, menggemborkan, menyebarkan gosip itu adalah Abu Jahal, yang dimana dia bercerita dengan begitu antusiasnya menjelekkan Nabi Muhammad. Maka kemudian sampailah cerita itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah diceritakan Abu Bakar ini, Abu Bakar bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, siapakah yang bercerita telah melakukan perjalanan yang begitu luar biasanya?" Maka Abu Jahal dengan gembira mengatakan, "Itu kekasihmu Muhammad." Maka kemudian perkataannya Abu Bakar yang dicatat sebagai sejarawan menjadi sebuah landasan keimanan yang begitu kokoh. Apa kata Abu Bakar? "Lau kana Muhammadan qala kadzalik ana usaddiq, bal aktsar min dzalik ana usaddiq." Abu Bakar mengatakan, kalau andai kata Muhammad yang mengatakan seperti itu, maka aku adalah orang pertama kali yang akan percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad. Wahai Abu Jahal, jangankan seperti itu ceritanya, kalau yang Muhammad ceritakan itu lebih dari itu tidak masuk akalnya. Saya orang pertama yang akan percaya kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian Abu Bakar tampil menjadi orang yang menguatkan keimanan para sahabat, menguatkan kepercayaan para sahabat yang ketika itu sudah goyah, yang ketika itu sudah labil, ingin banyak-banyak berbondong murtad karena cerita yang tidak masuk akal yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking luar biasanya semangat Abu Bakar ini menjalin kasih dengan Nabi Muhammad, bahkan ketika perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, langsung Nabi Muhammad tersebut memilih Abu Bakar sebagai teman setianya yang mengantarkan beliau menuju hijrah ke kota Madinah. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan dengarkan nasihat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia ini tentang apa yang terdapat di dalam kitab Nashihul Ibad ini. Beliau mengatakan, "Ma min 'abdin", tidak ada seorang hamba, razaqahullah, yang dimana Allah tersebut memberikan rizki kepada hamba itu, asyara khisalin illa wa qad naja minal afat wal ahadi kulliha. Beliau mengatakan tidak ada seorang hamba yang Allah berikan 10 perkara dalam kehidupannya, kecuali kalau orang tersebut Allah berikan 10 perkara ini, maka orang-orang itu akan Allah selamatkan dari berbagai macam tipu muslihat, berbagai macam musibah-musibah semuanya. Wasara fi darajatil muqarrabin, dan kalau ada orang tersebut, hamba ini diberikan oleh Allah 10 perkara di dalam hidupnya ini, maka Allah akan jadikan mereka sebagai orang-orang yang mendapatkan derajat orang-orang yang mendekat kepada Allah. Darajatul muqarrabin, dengan ini adalah orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin lamun toleh masjid jadi Masya Allah, dan wah ini lepas zikir, dan ini wah lepas angan ojok Allah Ta'ala. Lagu permasalahan ini lamun oleh masjid. Banyak hari ini kita temukan keimanan seorang hamba Allah yang masih belum kuat. Mereka sholat tapi masih sering menggunakan mulut mereka untuk berbohong. Mereka sholat tapi masih menggunakan tangan mereka untuk mencuri. Mereka sholat tapi masih mereka itu minum minuman keras. Mereka sholat masih mereka menghambur-hamburkan janji-janji palsu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lamun wah takican manusia niki tersebut isi Allah, mereka adalah hambaku yang mendapatkan derajat orang-orang yang mendekat kepadaku, mustahil kemudian dalam dirinya akan keluar aura-aura kemaksiatan.
Maka kita dengarkan dan simak bersama-sama Bapak Ibu, apa 10 perkara ini yang menyebabkan hamba tersebut dikategorikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendekat kepadanya. Yang pertama kata beliau, awwaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un ay radin bil qismati fasidqul lisan awwalus sa'adah man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Yang pertama kata beliau, yang akan menjadikan seseorang tersebut mendapatkan gelar orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai hamba yang mendekat kepadanya, adalah orang-orang yang di dalam dirinya ada sidqun daim, ada kejujuran yang selalu terpancarkan dari lisannya, yang dimana kejujuran yang terucap dari lisannya tersebut wa ma'ahu qalbun qani', disertai dengan hati yang selalu qanaah kepada Allah. Kategori pertama kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang Allah berikan derajat muqarrabin adalah mereka yang lisannya keluar perkataan-perkataan yang jujur, disertai dengan hati yang dimana hatinya tersebut qanaah menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun wah Bapak Ibu tiang pelunggu sami bedue angen sandek penok lalu pemilih, angen tiang pelunggu sami niki sekedi penok ruan anugerah Allah Ta'ala niki ya qanaah kehidupan, ya menerima, tidak merasa kekurangan, tidak merasa kemudian gelisah dengan apa yang ada. Dia terima dengan lapang dada, qanaahnya luar biasa kepada Allah, yang disertai dengan apa yang keluar dari lisannya itu adalah kebenaran. Itu tanda-tanda orang-orang tersebut mendapatkan gelar orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam sebuah perkataannya Al-Imam An-Nawawi kemudian menjelaskan fasidqul lisan awwalus sa'adah, maka kejujuran yang terucap oleh lisan kita Bapak Ibu merupakan awal kebahagiaan. Di dalam kitab Af'alul Yaumiyah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan Baharun, ada perkataan beliau yang mengatakan qulil haq walau kana nurran, katakanlah kebenaran tersebut sekalipun kebenaran itu akan kita ucapkan terasa pahit. Maka kemudian Bapak Ibu lamun keserminan ini lamun dengan lekat, kalau orang tersebut berbohong, maka dia akan kemudian melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sehingga kemudian dari kebohongan pertama ini akan muncul kebohongan-kebohongan yang selanjutnya, yang terus akan menyebabkan orang tersebut susah untuk tidak berbohong. Maka wajar ketika Imam An-Nawawi mengatakan kejujuran itu adalah alamat pertama dari kebahagiaan. Mari kita jujur Bapak Ibu. Jujur dalam kehidupan ini artinya kita telah memilih kehidupan yang bahagia. Sekalipun memang pahit untuk diucapkan, sekalipun memang orang menjauhi kita, sekalipun memang tidak ada yang senang dengan kita, kalau sudah kita jujur itu alamat hati kita akan bahagia. Tapi begitu pula sebaliknya Bapak Ibu, lamun wah genem, lekat, berbohong, maka itu awal kita dijauhkan oleh Allah dari kebahagiaan. Bagaimanapun kemudian harta benda jabatan yang kita dapatkan, kalau kita dapatkan itu dengan kebohongan, maka tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan perkataannya seraya beliau mengatakan man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa orang yang dalam hidupnya, kata Imam Nawawi, sedikit kejujurannya, maka orang tersebut akan memiliki sedikit teman dalam hidupnya.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan takut untuk mengatakan kejujuran, jangan takut untuk tidak ada teman. Ketika kita berusaha jujur dalam kehidupan ini, kita berusaha jujur itu karena Allah, maka Allah akan hadirkan teman-teman, sahabat, keluarga yang mereka juga berusaha untuk jujur karena Allah. Begitu pula sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita sudah dalam hidup ini terbiasa bohong, terbiasa membohongi orang, maka akan hadir di kehidupan kita orang-orang bohong seperti kita. Yang kalau kita itu tidak ada, mereka akan berbohong atas nama kita. Maka jangan sekali-kali kemudian kita menggampangkan lisan kita untuk dipergunakan untuk berbohong. Karena Bapak Ibu sekali lagi, sesungguhnya nilai manusia tersebut terletak dari lisannya. Nilai seseorang tersebut di hadapan Allah tidak dilihat dari sebagaimana besar pangkat jabatannya, tidak dilihat oleh Allah dari banyak atau sedikit hartanya, tetapi Allah melihat seseorang hamba tersebut nilai kualitasnya baik atau buruk, dia mulia atau hina, dilihat dari lisannya. Maka wajar kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, orang-orang yang mendapatkan darajatul muqarrabin, derajat orang-orang yang dikategorikan mendekat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang hidupnya, hatinya qanaah kepada Allah, kejujurannya senantiasa diucapkan oleh lisannya. Maka semoga kita berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna qalban qani'an wa lisanan shadiqan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang qanaah, menerima segala ketetapan takdir kehidupan ini, dan rezekikan, anugerahkan dalam hidup kami ya Allah lisanan shadiqan, lisan bibir yang keluar daripada lisan perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kebenaran dan kejujurannya. Bahkan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahkan disifatkan oleh Allah, Nabi Muhammad ini adalah orang yang tidaklah berkata, tidaklah berkabar, kecuali kata-katanya itu adalah wahyu dari Allah. Kecuali kata-kata yang keluar dari kita punya Nabi adalah kata-kata yang mengandung kebenaran. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh seorang muslimah yang tua sekali. Muslimah ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di manakah tempatku kelak di hadapan Allah? Apakah aku akan termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, atau aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Maka kemudian seraya bercanda Nabi Muhammad mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya tidak ada orang yang Allah masukkan surga itu dalam keadaan tua. Benara dengan tua nikile surga ibu, bahasa baginda. Dan memang benar Bapak Ibu, tidak ada orang tua di surga. Mendengar perkataan yang keluar dari lisan baginda Nabi, maka muslimah orang yang tua tersebut menangis tersedu-sedu, yang artinya kalau dipahami secara akal, kalau baginda Nabi mengatakan tidak ada orang tua di surga, artinya sudah jelas tempatku adalah di neraka. Pemahaman orang tua yang datang kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian melihat orang tua tersebut menangis, Nabi Muhammad langsung mengatakan, wahai ibu, tenanglah, berbahagialah. Sesungguhnya ketika Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga, maka Allah akan jadikan mereka yang tua akan kembali menjadi muda. Maka kemudian mendengar perkataan tersebut, orang tua yang tadi nangis tersenyum mendengar perkataan baginda Nabi.
Sesungguhnya orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga adalah mereka yang walaupun tua usianya di dunia, Allah akan kembalikan mereka dalam keadaan muda dan perjaka. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kemudian apapun dalam kehidupan ini, mari kita belajar dari baginda Nabi yang kehidupannya penuh dengan kejujuran, yang kehidupannya penuh dengan hati yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wasani sabrun kamilun wa ma'ahu syukrun daim. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdalul iman as-sabru was-samahatu. Rawahu Tirmidzi. Perkara kedua kata baginda Nabi yang akan mampu menjadikan seorang hamba tersebut menjadi orang-orang yang mendapatkan darajatul muqarrabin, derajat orang-orang yang terus dikategorikan orang-orang yang mendekat kepada Allah, adalah mereka yang di dalam dirinya ada kesabaran yang sempurna, ada kesabaran yang begitu kuat, dan disertai dengan kesyukuran yang selalu melakukan dengan kesabaran tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, qala ulama as-sabru thalath maqamatin. As-sabrul awwal ala wa huwa tarku syahwa wa hiya darajatut tabi'in, wa as-sabru tsani wa hiya ar-ridha bil maqdur wa hiya darajatuz zahidin, wa thalith al-amru thalith al-mahabbatu bil bala'i wa hiya darajatus shadiqin. Disebutkan di dalam sebuah kitab bahwasanya derajat tingkatan kesabaran itu kata para ulama dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan yang dimana Allah berikan kesabaran ke dalam diri seorang hamba, yang mereka sabar dengan cara tidak mengeluh. Maka kalau kemudian kita mendapati orang dalam kehidupannya tidak mengeluh terhadap apa yang Allah anugerahkan di dalam hidupnya, berarti mereka sudah mampu menjalankan kesabaran tingkat 1, yaitu meninggalkan segala keluh kesah. Lamun masih demen ngerumun Bapak Ibu, lamun masih demen niki galau, lamun masih demen niki ruwen gedek, maka itu belum termasuk orang sabar. Ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, innama yuwaffallahu ajrahum bighairi hisab, as-sabirun. Maka ada kemudian Allah Ta'ala berikan pahala yang tak terhingga kepada hambanya. Mereka adalah orang yang di dunianya itu melakukan proses sabar. Allah saja Bapak Ibu berikan kita selaku hambanya sebuah anugerah balasan yang tak terhingga. Masa kita membatasi sabar kita kepada Allah? Artinya Bapak Ibu, tidak ada batasan sabar itu seperti apa. Sabar itu adalah tak bertepi, tak berhingga. Sabar itu adalah kata titik yang tidak ada komanya. Arti lamun dengan niki mengatakan sabar itu ada batasnya, mereka belum sabar. Kita bahas Bapak Ibu bahwasanya tingkatan pertama kata ulama adalah sabar yang dimana mereka mampu untuk tidak berkeluh kesah dalam hidupnya. Segala kehidupannya dia jalani dengan begitu tenang, dengan begitu menikmati, tidak keluar dari lisannya keluh kesah ataupun mengolok atau mengumpat kepada orang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menjelek-jelekkan orang, itu pada hakikatnya kita sedang menjelek-jelekkan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengolok-olok atau memaki atau mencaci orang karena miskinnya,
berarti kita sudah mengolok-olok Allah yang menciptakan manusia tersebut dalam keadaan miskin. Tidak boleh Bapak Ibu. Maka kemudian wajarlah kemudian orang-orang tingkatan awal kesabaran itu adalah mereka mampu untuk tidak berkeluh kesah. Mereka mampu untuk mengontrol lisan mereka untuk tidak menjatuhkan, tidak menodai, tidak melukai perasaan orang lain dengan lisannya. Mereka itu mampu menjalankan kehidupan dengan penuh kebahagiaan, dengan cara tidak mengeluh terhadap apa yang Allah berikan dalam hidupnya. Maka ketika orang dapat melakukan ini, mereka dikategorikan oleh Allah sudah mampu melakukan kesabaran tingkat pertama. Maka kemudian di atas itu Bapak Ibu ada tingkatan kedua. Para ulama mengatakan wasabru sani waridha bil maqdur wa hiya darajatuz zahidin. Kesabaran tingkat kedua adalah kesabaran yang orang tersebut, hamba tersebut mampu ridha menerima segala ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Kalau tadi tingkatan pertama sabarnya orang tersebut hanya mampu kemudian meninggalkan keluh kesah, maka kemudian yang kedua kalau sudah mampu meninggalkan keluh kesah tersebut, maka sabar tingkatan kedua ini mereka akan mampu menerima segala ketetapan garis kehidupan yang Allah sudah berikan kepadanya. Kalau sudah Allah berikan kaya kepadanya, dia menerima dengan lapang dada. Kalau dia diberikan kesusahan, kemiskinan, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia ridho kepada Allah dengan segala bentuk, suasana dan kondisinya. Maka siapa orang yang kemudian mampu menerima ridho terhadap apa yang Allah telah gariskan kepadanya, mereka sudah mampu melakukan kesabaran tingkat orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud niki Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan hidupnya untuk Allah. Mereka kerjanya itu seperlunya saja, tidak menimbun-nimbun harta seperti kita. Dengan zuhud niki Bapak Ibu, ndek demen ruan ya kelora niki bertahan seminggu, ndek demen. Lamun begawean wah sing ngelor selesai ibadah gawe. Ndek demen ya penok-penok ruan duwe banden isinya sibuk niki ndek demen. Orang-orang ahli zuhud adalah kebanyakan Bapak Ibu yang mampu menaruh Allah di dalam hatinya. Tetapi kemudian menurut ulama kontemporer, mereka mengatakan zuhud itu orang kaya itu bukan tidak bisa zuhud, bisa juga orang kaya zuhud selama orang kaya tersebut meletakkan harta di dalam tangannya bukan di dalam hatinya. Bisa para pejabat zuhud selama mereka memposisikan jabatan di tangan, tidak sampai di hati. Lagu si susah Masya Allah Bapak Ibu. Tetapi kemudian kata para ulama, siapa orang yang dalam kehidupannya sudah dapat menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, maka mereka dikategorikan orang yang mampu bersabar dalam tingkatan orang-orang zuhud. Yang ketiga kata baginda Nabi, tingkatan yang paling atas di antara tingkatan-tingkatan yang ada dalam kesabaran itu adalah wal mahabbatu bil bala wa hiya darajatus siddiqin. Tingkatan yang ketiga dari kesabaran yang ada di dalam dunia ini adalah mereka sudah mampu mencintai bala ujian musibah yang Allah berikan kepadanya. Lamun teruji si Allah ya tuluk senang manusia niki. Lamun teruji si Allah ruan penyakit, ruan kekurangan kepeng, ruan masalah, ndek nara sedih manusia niki, ya culuk kemus. Dan itulah tingkatan sabar orang-orang siddiqin, orang-orang yang memang dalam dirinya mampu melakukan kesabaran tingkatan yang paling atas. Tidak mudah Bapak Ibu. Lamun telang motor andai kata niki Bapak Ibu nggih kadun tebe
bermotor niki jog masjid pun telah montor pun culuk pun kemos pun bahagia ya wah niki dengan sabar menurut tingkatan orang-orang siddiqin. Lagu lamun Masya Allah baling julat Masya Allah nangis iman araun dalam aten manusia niki sabar tingkatan darajatul siddiqin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya begini, mungkin kita tidak akan sampai kepada makom yang begitu, tapi kita belajar bahwasanya ternyata kesabaran itu memang tidak ada batasnya. Kesabaran itu memang harus kita terus belajar. Makanya kemudian Abu Bakar mengatakan sabrun kamil ma'ahu syukrun daim. Mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah derajat muqarrabin adalah mereka yang dalam dirinya ada kesabaran yang sempurna dan bersamanya ada kesyukuran yang selalu diusahakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tingkatan kedua dari golongan orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang darajatul muqarrabin. Golongan ketiga berkata Abu Bakar As-Siddiq wa thalithu faqrun daimun ma'ahu zuhdun hadir. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaral fuqara a'tullaha ridha min qulubikum taghfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala. Qala ba'dul hukama istighna'uka 'ani syai' khairun min istighna'ika bihi. Tingkatan yang ketiga kata Abu Bakar As-Siddiq yang akan menjadikan hamba tersebut menjadi golongan orang-orang yang mendekat kepada Allah adalah mereka yang di dalam dirinya diberikan kefakiran oleh Allah, diberikan kekurangan harta oleh Allah, maka kemudian di dalam kekurangan tersebut ada hati yang zuhud menerima. Ada hati yang tidak sedih menerima kefakiran dalam hidupnya. Maka orang-orang miskin yang mampu kemudian menghadirkan kemiskinan yang Allah berikan dalam hidupnya dengan zuhud, dengan tidak berkeluh kesah, dengan ridha dengan apa yang Allah tentukan dalam hidupnya. Bahkan kalau mampu dia itu mencintai kefakiran tersebut karena Allah, maka itu tanda orang tersebut diberikan oleh Allah darajatul muqarrabin. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang fakir miskin, berikanlah kepada Allah ridho. Ridholah kalian terhadap situasi kalian, kata baginda Nabi. Ketika Allah berikan kepada kalian kehidupan yang kekurangan, kehidupan yang digolongkan fakir miskin, maka berikanlah Allah ridho, kata baginda Nabi. Kenapa? Kalau kalian berikan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian diberikan keadaan miskin oleh Allah, maka kemudian kata baginda Nabi, tazfaru bi thawabi faqrikum. Allah akan anugerahkan kepada kalian pahala-pahala yang luar biasa banyaknya berkat keridhaan kalian terhadap keadaan miskin yang Allah beri kepada kita. Lagu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya fakir miskin niki pendapatannya itu lebih kecil daripada kebutuhannya. Andai kata kemudian di dalam keluarganya ada 5 anggota keluarga, yang dimana pengeluaran perharinya itu kebutuhan hariannya 100.000, tapi pendapatan kepala keluarganya cuma 50.000, itu yang namanya miskin. Lagu lamun Masya Allah tetap teman PKH, mau bansos, bilang bulan cair, bantuan pemerintah hampir 1 juta, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nekedi golongan dengan miskin lagi. Lagu penuh dengan miskinan diri. Bahkan Masya Allah, ya solah gati balik niki lagu
tetap doang melek diri tempoh dengan miskin melek ada teman PKH pun menuntan datang petugas ya tempelan ruan tergolong dengan miskin dan melek kan bingung bin aneh manusia zaman mangkin. Maka Masya Allah Bapak Ibu lamun tuah posisian diri ridho artinya tidak terlalu kita mengharapkan manusia. Yang kita harapkan hanyalah balasan Allah terhadap keadaan kekurangan yang Allah berikan dalam hidup, maka Allah akan berikan balasannya yang luar biasa. Lagu lamun tuah tebeng si Allah Ta'ala miskin ondek terido si kemiskinan taniki Bapak Ibu, maka kemudian Allah tidak akan berikan balasan pahala atas kemiskinan yang penuh. Ngerumun doang bilang jenuh. Maka kemudian sampun listen itu. Maka kemudian ada sebuah hadis di dalam perkataannya sangat indah. Nabi itu menasihati kita, man asbaha wa dunya akbar hammihi gharasallahu fi qalbihi thalathata asya. Kata baginda Nabi, siapa orang yang di dalam harinya mengawali hari dengan keadaan hatinya lebih besar keinginan dunia ketimbang keinginan ibadahnya. Siapa orang yang dalam dirinya menyambut pagi harinya dalam keadaan hatinya lebih condong kepada dunia beserta isinya ketimbang ibadah kepada Allah, maka kata baginda Nabi, gharasallahu fi qalbihi thalathata asya. Namun dengan samara meniki ruang kehidupan oleh aru-aru masih kenjelo doang wah dunia sin lelah angenan, maka Allah akan ilhamkan, Allah akan tebarkan di dalam hatinya 3 perkara. Yang pertama kata baginda Nabi, alhammu la yanqati, keresahan, kegelisahan yang tidak berkesudahan. Dengan Bapak Ibu lamun aru-aru doang dunia doang angenan. Yang sebenarnya lamun wah aru-aru niki baru bangun dari tidur kita baca doa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, beserta doa-doa yang maksurat dari para ulama. Baru lamun wah selesai ngase wah tebede ojok Allah Ta'ala berbeda berajah tata aden yang pelungguh aden sa keinginan ibadah lebih besar ketimbang keinginan dunia. Kenapa? Karena kalau kita tidak tata seperti itu Bapak Ibu, maka keinginan dunia kita akan lebih besar ketimbang ibadah kita. Maka hati-hati, Allah akan ilhamkan di dalam diri tiang terus penunggu kegelisahan yang tidak berkesudahan. Mbe jaga lain ya peta oat, mbe jaga lain ya peta tenang. Lagun ini mau ketenangan. Kenapa? Mungkin dalam hidupnya orang tersebut mengawali kehidupannya dalam keadaan hatinya kepada dunia lebih besar ketimbang hatinya kepada Allah untuk beribadah. Begitu kira-kira Bapak Ibu, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan oleh para ulama menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang terus dapat mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Kita dapat berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan syariatnya Rasulullah, dan seluruh keluarga kita dijaga oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.